Halo anak-anak, masih semangat belajar ya? Kali ini SCI Media akan membahas tentang keliling lingkaran. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu keliling itu apa. Oke, keliling lingkaran itu adalah tepian dari lingkaran. Jadi misalnya ini ada sebuah lingkaran, kelilingnya adalah garis ini. Nah, garis ini itu yang dinamakan dengan keliling lingkaran. Sebelumnya kita ingat sebentar yuk tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi karena kita akan belajar tentang lingkaran, kita ingat tentang yang pertama titik pusat, kemudian diameter, lalu ada jari-jari. Ini adalah D, kemudian ini R. Nah, satu lagi, pi atau simbolnya seperti ini, nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Jadi, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mengukur lingkaran, mengukur keliling lingkaran dengan pita meteran. Nah, tetapi itu adalah mengukur secara langsung. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai benda yang akan kita tentukan kelilingnya, tetapi sudah diketahui datanya berupa diameter dan jari-jari. Nah, keliling lingkaran bisa dihitung dengan rumus 2pi R. 2 dikali pi dikali R atau pi D. Nah, keterangannya seperti ini. K adalah keliling, pi nilainya 22/7 atau 3,14, kemudian R adalah jari-jari, dan D adalah diameter. Nah, ingat ya, ada dua rumus. Nah, rumus ini digunakan tergantung dengan apa yang sudah diketahui dalam soal. Kalau yang sudah diketahui dalam soal jari-jari, berarti kita menggunakan ini, menggunakan rumus yang pertama. Kalau yang sudah diketahui adalah diameter, kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, kapan kita menggunakan 22/7 atau 3,14? 22/7 digunakan ketika R atau D nilainya adalah kelipatan dari 7. Misalnya 14, 21 dan seterusnya. Kemudian 3,14 digunakan ketika R atau D nilainya bukan kelipatan dari 7. Misalnya 6, 10, 11 dan seterusnya. Ingat ya, kalau menggunakan 22/7 kita menggunakan 22/7 jika nilai R atau D kelipatan dari 14. Sedangkan 3,14 digunakan jika R atau D bukan kelipatan dari 7. Untuk itu, kita akan membahas soal. Ada beberapa soal yang akan kita kerjakan bersama.
Soal pertama, sebuah kolam berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 10 meter. Tentukan keliling kolam tersebut. Nah, nomor 1, ada sebuah kolam berbentuk lingkaran. Jari-jarinya 10 meter. Berapa kelilingnya? Nah, berarti kita akan menggunakan rumus yang pertama. K sama dengan 2πr. Oke, 2 dikali pi, karena ini 10 bukan kelipatan dari 7, kita menggunakan 3,14 dikali 10. Nah, seperti ini. 2 dikali 3,14, hasilnya adalah 6,28 dikali 10 menjadi 62,8 meter. Nah, jadi keliling kolam tersebut adalah 62,8 meter. Yang kedua, sebuah lingkaran memiliki keliling 44 cm. Oke, keliling 44 cm. Tentukan berapa jari-jarinya. Nah, yang ditanya adalah kebalikan, yaitu jari-jarinya. Kita tulis rumus yang pertama terlebih dahulu. Oke, kelilingnya 44. Ya, kemudian pi-nya 22/7 dikali r. Nah, kemudian karena ini, oh ya, sebentar, kita akan mengingat tentang ruas kanan dan ruas kiri terlebih dahulu. Ruas kanan dan ruas kiri dipisahkan oleh tanda sama dengan. Jadi begini, misalnya ini ada sebuah operasi, kemudian dipisahkan oleh sama dengan. Nah, ini sebagai pemisah ruas. Operasi yang ada di sebelah kiri disebut ruas kiri. Kemudian operasi yang ada di sebelah kanan disebut ruas kanan. Nah, ini kita memiliki ruas kanan dan ruas kiri. Oke. Operasi pada ruas kanan dan ruas kiri selalu berkebalikan. Nah, jika ada perpindahan angka, jadi misalnya ada operasi di ruas kiri dan di ruas kanan, kita akan memindahkan angka, salah satu angka dari ruas kanan ke ruas kiri, berarti nanti operasinya berkebalikan. Misalnya ini, kita akan mencari R. Nah, kita kesulitan mencari nilai 22/7. Oke, kita lebih mudah memindahkan angka 7 ini ke ruas kiri, sehingga operasinya menjadi perkalian. Mengapa? Karena ketika di ruas kanan dia sebagai pembagi, berarti ketika dipindahkan ke ruas kebalikannya dia akan menjadi pengali. Kemudian ini masih tetap. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, lebih baik kita menyederhanakannya. 44 dikali 7, 22 dikali 2 hasilnya 44R. Nah, kemudian ini yang berada di ruas kiri,
Ini yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke kiri. Karena ini perkalian, ketika dia dipindahkan ke ruas kiri menjadi pembagian. Nah, seperti ini. Berarti berapa R-nya? Kita tinggal sederhanakan angka ini. Oh, jadi 7 adalah R-nya. Sehingga jari-jarinya adalah 7.